Izinkan saya mengutip dua ayat. Pertama surat An-Nisa ayat 148. Coba baca yang keras. An-Nisa surat 4 ayatnya 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang disolimi, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim oleh dia ini dan sebangsanya itu Quran punya Pak Luqman ini. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Maka saya itu ketawa kalau ada orang sombong menyuruh orang-orang supaya kembali ke Al-Quranul Karim. Nah, itu penjelasan saya secara Qurani, nggak tafsir-tafsir saya. Letterlek itu bunyi begitu. Itu jangan terlalu sombong, kamu sendiri ya ngerti Quran, kok ngajak orang awam untuk melihat Quran. Ya. Quran terjemahan Kementerian Agama. Makanya kalau kita lihat agamawan sekarang kok sangar-sangar, Anda nggak ngerti Quran. Tapi saya berakhlak, karena akhlak itu pelaksanaan kata-kata dari Al-Quran dan hadis. Keras ya, sepertinya tidak berakhlak. Padahal bukan tidak beretika ya. Wajah sangar dan tidak sangar itu ada korelasinya dengan pemahaman dan apresiasi tentang keindahan Al-Quran. Anda kalau tidak tahu keindahan Al-Quran, muka kamu mesti sangar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalau benar konsekuen mengatakan kembali ke Quran, ya ngaji, tidak bisa kitab. Bilang tidak ngaji hanya mengandalkan Qur'annya, tidak berhak menafsiri Al-Quran kecuali orang yang memang berkecimpung di dunianya. Jengkel karena sombongnya itu. Kembali ke Quran, kembali ke Quran. Dan yang dijadikan rujukan itu Quran Kementerian Agama. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kok tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Coba baca yang keras. An-Nisa surat 4 ayatnya 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang disolimi, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Coba baca yang keras. Pas'alu al-zikra in la ta'lamu. Saya lebih enjoy menikmati tadabbur Quran. Dalam perspektif tadabbur Quran, saya sebut tadi surat Al-Qasas ayat 4 dan 39. Coba kontra logikanya. Di mana kekeliruan saya? Ya, kalau melihat Quran Pak, itu cuma mungkin ngerti satu persatu maknanya kalimat. Pengertian secara utuh nonsen. Apalagi melihat keindahannya, belas. Masalah wujud di Islam rahmatan dan alamin itu kita sebagai contoh. Orang sembrono ngerti Quran itu harus ngaji yang lama. Kau jadi Ustadz kemarin sore sudah ngajak orang kembali ke Quran. Ya asli gak ngerti Quran. Baca aja kita masing-masing. Ali Imran 134. Tahan amarahmu dan maafkan kesalahan orang. Quran. Anda mau dengar siapa? Jangan lebih jago dari Tuhan. Tetang pesenteng suruh kembali ke Quran, tapi tidak mau ngaji. Kalau benar konsekuen mengatakan kembali ke Quran, ya ngaji. Tidak bisa. Tidak ngaji, hanya mengandalkan Qurannya Pak Luqman. Tidak bisa. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letterlek. Silakan. Dan nggak pakai logika, saya pakai Quran. Karena tidak boleh kita dengan serampangan menafsirkan Quran. Kata Rasulullah, man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal bulusnya sendiri, nafsu akalnya saja, tidak dengan kompetensi ilmu yang mumpuni, silakan pilih tempat duduknya di dalam neraka. Ayo. Jadi artinya nggak sembarangan kalau kita pengen menafsirkan ya harus hafal Quran dulu.
harus tahu. Saya lebih enjoy menikmati tadabbur Quran. Dalam perspektif tadabbur Quran, saya sebut tadi surat Al-Qasas ayat 4 dan 39. Coba kontra logikanya. Di mana kekeliruan saya? Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, tanyakan kepada orang yang ngerti, yang paham. Makanya kalau kita lihat agamawan sekarang kok sangar-sangar, karena nggak ngerti Quran. Tapi saya berakhlak. Karena akhlak itu pelaksanaan kata-kata dari Al-Quran dan hadis. Keras ya, sepertinya tidak berakhlak. Padahal bukan tidak beretika ya. Wajah sangar dan tidak sangar itu ada korelasinya dengan pemahaman dan apresiasi tentang keindahan Al-Quran. Anda kalau tidak tahu keindahan Al-Quran, muka kamu mesti sangar. Berbicara konteks yang memang tupoksinya sebagai dai, sebagai mubalik, menyampaikan pengetahuan agamanya untuk menyelamatkan akidah umat, itu kewajibannya. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kok tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Tidak berhak menafsiri Al-Quran kecuali orang yang memang berkecimpung di dunianya. Apalagi kadang-kadang mau nafsir Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Ini kan orang keblinger itu, di neraka jahanam tadi ya begitu itu. Kalau mayoritas negeri ini beragama Islam, harus tunduk dengan Al-Quran. Lah itu model-model manusia. Coba dalam CD dialog kita lihat, itu banyak. Itu kan pelintiran-pelintiran ayat. Seenaknya sendiri bawa Al-Quran dibawa ke orang ini, Bon. Siapa yang ngajari nafsiri kayak begitu tuh? Ya iblis yang di dalam diri kita itu yang ngajari kita tuh nafsiri seleh, hawa nafsu. Itu salah Pak, keblinger bukan salah, keblinger muter. Konstruksinya itu harus benar. Cabang-cabang ilmu, disiplin ilmunya, sorofnya, ilmu nahwunya, bade, bayan, mu'ani, mantek. Kalau bentuknya sebuah prosa, arudnya dipelajari. Belum lagi nanti usul fikihnya, asbabul wurud hadis, mustalahatul ahadith. Ini begitu rumitnya. Abal-abal banget, sesuai dengan namanya, dipelintirkan ini kan orang keblinger. Di neraka jahanam ya orang-orang yang seperti itu. Ujar Buya Yahya. Boleh sembarangan. Terjemahan dianggap tafsir, kemudian menafsirkan sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja. Baca aja kita masing-masing. Ali Imran 134. Tahan amarahmu dan maafkan kesalahan orang. Quran. Anda mau dengar siapa? Jangan lebih jago dari Tuhan loh. Bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Nah, orang yang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter lah. Silakan. Dari nggak pakai logika, saya pakai Quran. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuannya nggak bisa pisah. Oleh karena itu, konteks tadi amanu, hajaru, jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Nggak boleh agama kok menurut saya, agama yang menurut Allah dan Rasul. Nggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam, karena setiap orang menurut masing. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Jihad, tapi Menciptakan kedamaian itu adalah bagian dari kan jihad. Ahli filsafat ngerti. Saya hormat teman-teman. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Untuk memahami Al-Quran harus mempunyai 12 bekal, mulai 12 ilmu, mulai dari ilmu bahasanya, ilmu usulnya, sampai ilmu kemasyarakatan harus ada. Jadi tidak seenaknya orang menafsiri Al-Quran, bukan. Apalagi kadang-kadang mau nafsir Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Ini kan orang keblinger itu, di neraka jahanam tadi ya begitu itu. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya muttasil sampai Rasulullah SAW. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja. Ayat ini udah 1443 tahun lalu, tapi masih aktual hingga hari ini. Nggak mungkin kalau bukan wahyu, gitu loh. Orang-orang itu suka membawa Quran, qala Rasulullah, ya kebetulan yang denger kebetulan tidak ngerti bahasa Arab, tidak pernah belajar tafsir, ya iya saja, masya Allah, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Tak taunya banyak pengkhianatannya. Naudzubillah, itu wal yatabawa maq'adahu minan nar. Ya betul, menyiapkan diri masuk neraka. Indonesia tanah
Musa